Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Kita lanjutkan dars kita. Kita kemarin sudah sampai di akhir pembahasan sanad mubayyin ya. Tapi jenis mubayyin yang beliau sebut itu bukan mubayyin yang menguatkan muqaddimah dalil, tetapi mubayyin yang menguatkan dakwah. Sama aja nanti. Intinya adalah tabayun. Mubayyin yang beliau sebut itu mubayyin yang menguatkan dakwah. Kan kemarin mubayyin yang kita pelajari adalah mubayyin yang menguatkan muqaddimah mamnu'ah. Karena dia memberi sanad malah nguatin muqaddimah mamnu'ah, bukan malah nguatin naqid muqaddimah mamnu'ah. Sedangkan ini sama juga sebenarnya. Tidak menguatkan dia, tapi justru menguatkan aslud dakwah. Kayak itu menguatkan aslud dakwah. Oke. Ada telepon, guys. Kenapa kan? Terangnya udah pas belum nih terangnya? Tambah terang berarti, tambahin terang. Lumensnya kurang, lumensnya ini brightness. Wis borong. Wis kesuwen iki wis enten iki. Ayo ndang. Wis aman iki. Di exit no. Wis, lanjut. Serba salah. Oke. Nah, kita lihat kan kemarin udah ada pernyataan beliau mengatakan ya juzul istinad bimusawi, berarti ya juzul istinad bagi siapa ini? Bagi lil lisail. Kan yang bersanad sail. Jangan mu'allil, ngapain dia bersanad? Ngancurin dalil sendiri. Ya juzul istinadu lisaili bil musawi wal akhos. Akhos yang dimaksud adalah akhos mutlak. Dunal a'am. A'amnya dua, ima a'am mutlak, ima a'am min wajhin. Begitu juga dunat tabayun. Nah, terus bagi si mu'allil bisa mengibtal. Ibtal apa? Sanad a'am. Kalau seandainya si sa'il pakai a'am. Karena biza'mihi anna hadha sanad yuqawwi man'ahu, gitu kan? Li'anna nafiyas terusnya. Nah, terus nih baru ada sanad tabayun nih. Kita lihat dulu. Sanad tabayun itu nanti ada yang
bentukannya takwiyatun lil muqaddimah mamnu'ah, seperti yang kita pelajari kemarin tuh, sana tabayun ai nisbahnya itu mubayinun dengan nakid muqaddimah mamnu'ah. Kalau mubayinun dengan nakid muqaddimah mamnu'ah, maka membuat dia itu justru menguatkan muqaddimah mamnu'ah. Jelas ya? Oke. Nah, nanti ada sanad mubayinnya itu takwiyatun li asli da'wah. Jadi kalau takwiyatun lil muqaddimah mamnu'ah itu kan takwiyatun lid dalil. Imma takwiyatun lis sughra, imma takwiyatun lil kubra, imma takwiyatun li syartil intaj atau takrib. Gitu kan? Misal orang berdalil, natijahnya itu sudah akhos daripada dakwah. Terus dia mengatakan la usallimu takribaka. Kenapa? Li jawazi ayyakuna. Malah dibilang kenapa nggak pakai yang akhos? Loh, saya kan memang pakai akhos. Gitu contohnya. Nah, itu berarti yang tadi yang kemarin kita bahas itu takwiyatun lil muqaddimah mamnu'ah. Di sini yang beliau beri contoh itu yang takwiyatun li asli da'wah. Takwiyahnya itu li asli da'wah. Jadi dia bersanad, dia mengeluarkan sanadnya itu justru mengisbat aslu dakwah. Ya udah, kalau justru mengisbat aslu dakwah udah selesai, nggak ada permasalahan nanti di sana. Maka beliau mengatakan apa? Tammatid dakwah, dakwah itu selesai. Nah ini yang terakhir kemarin yang saya bilang. Idza ishtamala, nih kita beri contoh. Yang beliau contohkan di situ apa? Seorang mengatakan, mu'allil mengatakan al-alam hadis, terus diberikan dalil li'annahu la yakhlu la yakhlu anil harakah was-sukun wa kullu ma kadzalik ini bukan kullama ya, tapi kulluma wa kullu ma kadzalik hadis, biar nggak panjang-panjang. Maka natijahnya alam hadis. Nah, nanti dia tidak menyatakan. Nah, nanti si sa'il itu memana dengan mengatakan apa? Sa'il itu memana dengan mengatakan la usallim sugraka. Saya nggak sepakat kalau alam itu tidak pernah lepas dari harokah dan sukun. Harokah dan sukun. Lihat nih. Jadi harokah itu imma dia itu fisiknya itu bertempat di zaman kedua, yang mana tempatnya itu bukan zaman pertama. Itu namanya harokah. Kalau sukun itu fisiknya itu di zaman kedua, bertempat dengan tempat yang sama di zaman pertama. Udah dua kemungkinan itu aja. Jadi fisiknya itu terikat dengan zaman. Nah, zaman keduanya imma di tempat yang sama, imma tidak di tempat yang sama. Kalau zaman keduanya di tempat yang sama, maka dinamakan dengan sukun. Kalau zaman keduanya di tempat yang berbeda, maka dinamakan dengan harokah. Nah, maka alam nggak lepas dari itu. Kan gitu kan? Mau dia katakan gitu kan? Nah, berarti poin mau kita katakan harokah dan sukun itu kan tergantung zaman kedua. Jelas nggak? Tergantung zaman kedua. Nah, nanti ini dalil ini diitirad dengan mengatakan bagaimana kalau seandainya dia itu awal kali ada, berarti belum masuk zaman kedua, dari tiada menuju zaman pertama. Paham nggak maksudnya? Dari tiada teng di zaman pertama. Nah, berarti kan nggak dihukumi harokah dan juga tidak dihukumi sukun. Karena kan akan dihukumi harokah kalau dia itu sudah berada di dua zaman dan zaman keduanya itu sama berbeda dengan zaman pertama posisi dia.
akan dihukumi sukun kalau dia sudah di dua zaman dan zaman keduanya masih di tempat yang sama dengan zaman pertama. Paham gak nih? Ada yang kurang jelas gak? Kayaknya gini banget nih. Terus dikatakan loh, lantas bagaimana kalau awal kali dia ada? Berarti kan awal kali dia ada itu kan tidak dihukumi harokah dan sukun karena dia belum berada di dua zaman. Dia berada dari tiada lalu jadi ada kan? Nah itu nanti di itiratnya gitu. La usallim sugroka. Maksudnya sama dengan mengatakan la usallim annal alama la yakhlu anil haraka wa sukun. Lima la yajuzu ayani. Baru di itiratnya dengan kata-kata apa? Li jawazi khulwihi anhuma fi ani hudutsihi. Pertama kali ada. Jadi pertama kali ada belum melewati zaman kedua. Ini jelas ya, ada yang kurang jelas nggak pendalilannya? Walaupun nanti di dalam ilmu makulat nanti, dalam makulat kita akan detail ngebahas tentang harokah dan sukun ini. Tapi ala kulil gitu aja. Harokah itu adalah sebuah diksi. Jadi misalnya ada benda nih. Benda ini terikat dengan waktu. Nah, dia ini zaman awal. Terus benda yang sama di zaman tsani. Oke. Berarti hudus harokah itu adalah apabila benda ini di zaman awal itu di posisi yang di posisi yang berbeda saat dia itu masuk ke zaman tsani. Jelas ya? Maka akhirnya benda itu tadi dikatakan dengan harokah. Jelas? Tapi kalau benda ini di zaman awal lalu saat berpindah ke zaman tsani di posisi yang masih sama, maka dinamakan dengan sukun. Jadi harokah dan sukun itu apabila minimal suatu itu ada di dua zaman. Jelas ya? Nah sedangkan kalau misalnya suatu itu awal kali adanya belum masuk ke zaman kedua, masih dari tidak ada menjadi ada di zaman pertama, maka kan nggak dihukumi harokah dan sukun. Jelas nggak? Oke, maka dia itirat, saya nggak sepakat sugro kamu. Kenapa? Karena bisa jadi alam itu yakhlu anil harokah dan sukun. Kapan? Saat kali pertama adanya, belum masuk ke zaman kedua. Jadi dari tidak ada menjadi ada. Nah, dari tidak ada menjadi ada itu tidak dihukumi harokah dan juga tidak dihukumi sukun. Jelas nggak? Nah, cuman masalahnya dia bersanad dengan menyatakan bisa jadi dia tidak harokah dan sukun saat awal kali adanya. Sanad dia itu justru mengisbat bahwasanya alam itu coba hadis. Paham nggak? Jadi dia menolak muqaddimah sugronya dengan mengatakan bisa jadi dia lepas dari harokah dan sukun kali pertama ada. Oh, kalau kamu mengakui kali pertama ada ya udah berarti itu menguatkan dakwah saya di awal dengan menyatakan alam itu hadis. Paham ya? Nah, ini yang dinamakan dengan kalau misalnya nih wa idzastamal, ini yang terakhir yang kita save kemarin tuh, yang saya bilang nanti aja di pertemuan ke depan. Wa idzastamal as-sanadu 'ala al-i'tiraf bi asli da'wa tammatid da'wa. Udah selesai itu. Kalau dia bersanad justru mengakui atau mengiyakan aslu dakwah, udah selesai dakwanya. Maka enggak, udah selesai masa munataranya. Tammatid da'wa wa la yadurru hadzalikal man'u. Maka mana itu tidak tidak mencederai dakwah. Wa la yadurruha, hanya kembali kepada dakwah. Wala yadurru hadhihi ad-da'wa dzalikal man'u, ay wala yadurru dzalikal man'u hadhihi ad-da'wa. Kama idza qala al-mu'allilul mu'min, seperti misalnya nih tadi pendalilannya. Al-alam hadits la'annahu la yakhlu 'anil haraka wa sukun al-haditsaini wa kullu ma yakhlu 'anil haraka 'anil hadits haditsun. Faqala as-sa'ilul hakim, maka seorang sa'il yang dia itu filosof mengatakan la nusallim 'adama khulwihi anhuma. Saya enggak sepakat alam itu tidak lepas dari hadis dan sukun, tidak lepas dari harokah dan sukun. Atau saya tidak sepakat sugromu li jawazi khulwihi anhu ma fi ani hudutsihi. Dalilnya itu ekstrim juga ya. Karena bisa jadi dia itu tidak harokah dan tidak sukun kapan? Awal kali pertama adanya. Awal kali ada. Jadi awal kali ada belum melewati zaman tsani.
Fa fis sanad i'tirafun bi hudutsil alam. Maka dia menggunakan sanad yang sanadnya itu secara langsung, bukan secara enggak langsung. Secara langsung mengakui bahwasanya alam itu hadis. Wa huwa ai wa hudutsul alam aslud da'wah. Jelas? Saudara al-matlub? Enggak. Saudara al-matlub beda konsep. Dia berdalil, dia menatijahkan, yang natijahnya itu ada di dalam muqaddimah. Itu saudara al-matlub. Kalau ini enggak. Ini karena dia itu terlalu fokus sama muqaddimah dalil. Berarti kan dalam menghalalkan segala cara, caranya malah justru menguatkan aslu dakwanya. Itu namanya blunder itu kalau kayak gini nih. Dia blunder. Karena kan dia menggunakan menggunakan sanad juga sanad yang kuat gitu. Dalam artian iya juga ya, kalau misalnya seorang mu'alilnya nggak jeli ya, dia terkecoh juga tuh. Karena kan fokusnya di dalam sugronya kayak gitu. Oke. Lanjut. Nah, ini tentang sanad halli yang dimana beliau Syekh Abdul Razak itu Syekh Harun Abdul Razak itu memisahkan halan itu seakan-akan dia sendiri dan berbeda dengan sanad. Tapi dari kemarin saya memahamkan bahwasanya halan itu nanti dia itu huwa-huwa dengan sanad, jenis sanad kayak gitu. Walaupun di sini dispesialkan. Kenapa? Karena dia adalah sanad yang berbeda bentuk dibanding dengan sanad limi kemarin dengan sanad qat'i. Sanad limi, sanad qat'i itu nanti jelas ada nisbahnya, kan gitu kan? Ada nisbah. Jadi sanad limi, sanad qat'i dia memang ada sebuah klaim atau seperti klaim seperti qadiyah yang itu ada nisbahnya dengan naqid muqaddimah mamnu'ah. Kalau di sini memang memperbaiki kesalahan. Jadi dalam artian sugro kamu baru bisa dipakai itu kalau misalnya diperbaikinya kayak gitu. Makanya akhirnya beliau memisahkan ini dari sanad, mengeluarkan ini dari kelompok sanad. Lanjut. Wa idza mana as-sailul muqaddimata wa bayyana man sya'al ghalati fiha ay fi hadhil muqaddimah. Kalau sail itu memanik muqaddimah, terus menjelaskan kenapa saya manik, karena ada yang ghalat di dalam muqaddimah kamu. Di mana ghalatnya? Nanti di sini ghalatnya ini. Masyaallah ghalat fiha summiya dzalika hallan. Maka summiya dzalika, dzalikanya dikembali kepada fi'lus sa'il ini tadi. Maka yang dilakukan sama sa'il itu summiya dzalika, dzalikanya kembali kepada fi'lus sa'il. Maka yang dilakukan sama sa'il itu dinamakan dengan hallan. Jelas? Wa ka'annahu yaqul. Nah, seakan-akan sa'il itu bilang gini nanti. Muqaddimah kamu ada kesalahan. Tempatnya yaitu pemahaman kamu saat memahami ini dan ini itu salah, harusnya gini kayak gitu. Itu kan sanad yang berbeda. Karena kalau misalnya sanad limi sanad qat'i kemarin memang langsung datangkan kemungkinan yang lain tanpa memperbaiki di mana kesalahannya. Jelas ya? Jadi misalnya orang menyatakan hadza insan kayak gitu misalnya. Kalau misalnya sanad limi langsung mengatakan lima la yajuzu ayyakuna hayawan, misalnya kayak gitu kan, dan seterusnya. Tapi kalau sanad halli atau halan itu berarti itu bisa insan kalau seandainya dia bisa gerak random kayak gitu misalnya, baru kan gitu diperbaiki. Oke. Nih, kayaqulul wa ka'annahu yaqul hadhil muqaddimatu fiha ghalatun man sya'uhu fahmu kadza min kadza. Jadi waktu dikatakan hadza insan misalnya, terus nih dalam muqaddimah kamu nih ada yang salah. Kenapa? Karena itu bisa insan kalau gini. Nah, sedangkan realitanya enggak gitu. Makanya dinyatakan insan salah. Misalnya dia lihat bayangan, geraknya gitu-gitu aja. Lalu dia mengatakan itu insan. Lalu dibenerin. Kayak gitu. Dibenerin dengan kata-kata itu bisa insan kalau seandainya geraknya itu random atau geraknya itu enggak segitu-gitu doang. Tapi nyatanya geraknya itu gitu-gitu doang. Berarti itu nggak bisa dikatakan insan. Oke. Ya bil iroda. Kalau kita mau katakan bil iroda. Atau bi amri ta'ajubi. Jadi misalnya diri bisa gini dia.
duduk. Nah, kayak itu kan berarti bi amri tajubi, karena nerima perintah kan, kayak itu, karena nangkap makna di dalam sebuah lafaz. Tepuk tangan, oh langsung gini. Oh, walaupun di balik bayangan kita langsung tahu itu manusia tuh, kayak gitu. Coba ngejok, gak ngejok dia, hewan apa? Wah, udah auto manusia itu kalau kayak gitu. Oke. Hadhil muqaddimah fiha ghalatun man sya'ahu fahmu kadza min kadza. Kama idza qala al-mu'allil. Ini contohnya seperti saat mu'allil mengatakan alam qadimun. Mu'allil memberi statement alam qadim. Dan itu diberikan dalil. Li'annahu yang kemarin nih yang kita bahas nih. Li'annahu ay li'annal alama mustanadun ilal qadim wa kullu mustanadin ilal qadimi qadimun. Nah, kita akan memperbaiki kubronya kan? Dalam artian la usallim anna kulla mustanadin ilal qadimi qadimun innama yasihu kadza idza kana bi tariqil itsbat wa ammal alam mustanadun ilal qadim bi tariqin nafyi. Jadi bi tariqin nafyi itu maksudnya dia itu mustanad ilal qadim hala adami gitu. Walaupun ini enggak sesimpel ini ya, saya langsung menghimbau nanti di umur ammah kita langsung ngeh bahwasanya bantahannya mutakalimin yang disajikan di kitab-kitab mantik, di kitab-kitab di kitab-kitab ada bahas kayak gitu, itu bukan bantahan yang sebenarnya seperti itu. Tapi kenapa diberi bantahan ini? Maksudnya kenapa contohnya diberi bantahan ini? Nanti kan misalnya di dalam mantik kita waktu ngebantah statement yang mengatakan alam qadim, lalu diberi bantahan lah alam hadis. Kenapa? Li'annahu mutaghayyir. Nah, padahal alam yang dimaksud sama mutakalimin itu bukan alam yang kita maksud dalam dalil kita. Jelas ya? Cuman masalahnya kalau diberikan bantahan yang sebenarnya kita nanti nggak bakal paham maksudnya gimana. Makanya akhirnya diberikan bantahan yang simple, jelas. Jadi dalam artian bukan bantahannya yang sedang salah, tetapi ini sedang menyesuaikan kadar dari pembacanya. Kalau pembacanya ini masih level belajar mantik atau belajar ada bahas, beri saja bantahan yang ini. Walaupun nanti saat udah di level mempelajari umur ammah, baru kita akan sadar dengan sepenuhnya bahwasanya bantahan yang kita pakai kemarin itu nggak sepenuhnya membantah, jelas ya? Kayak itu. Kenapa? Karena alam yang dimaksud sama falasifah itu bukan yang alam yang kita jadikan dalil kita, jelas. Nah ini saya tanbih dari sini, biar nanti ada rasa penasaran dengan umur ammah nanti itu depan itu. Atau makin nggak penasaran, udahlah ini yang simpel aja lah, gak usah perumit hidup gitu ya. Tamam, itu yang saya tanbih itu. Nah ini persis seperti kemarin, alam qadim li'anna mustanad ilal qadim wa kullu mustanad ilal qadim faqala sa'il la nusallimul kubro, saya nggak sepakat kubro, atau la nusallim anna kulla mustanadin ilal qadim qadimun, atau la nusallim al kulliyah. Kalau kemarin kan kita nggak sepakat kalau itu dinyatakan dengan kulliyah, kulla mustanadin ilal qadim qadim. Fa innal mustanada ilal qadimi la yalzimu ayyakuna qadiman. Yang mustanad ilal qadim itu nggak bisa semuanya kayak itu, tapi yang bisa mustanad ilal qadim hanya kalau bitariqil itsbat, seperti sifat Tuhan diistinadkan kepada qadim karena tariqul itsbat, tariqul wujud maksudnya, maka sifat Tuhan itu juga dikatakan dengan qadim. Tetapi harus bedakan antara sifat sama zat, sehingga kita tidak menyatakan ta'addudul qudama. Kenapa? Karena zatnya tetap satu yang qadim. Jadi al-qadim az-zati itu tetap satu, sedangkan sifat-sifat ini semua bukan zat. Jelas ya? Itu kan nanti bantahan Mu'tazilah saat menyatakan sifat itu nggak ada yang qadim. Mereka katakan gitu. Kenapa? Karena kalau sifat qadim nanti ta'addudul qudama. Nah, ta'addudul qudama itu akan berlaku kalau kita hukumi sifat itu adalah zat. Nah, nanti ada masanya di umur ammah juga kita mentafrik apa itu zat, apa itu sifat. Sampai seperti itu. Sehingga enggak rancu kita dalam memahami Tuhan itu. Oke, nih, fa innal mustanada ilal qadimi la yazlam ayyakuna qadiman illa idza kana al-istinadu bi tariqil ijab. Bi tariqil ijab itu bisa juga dimaksudkan bi tariqil wujud. Ini juga nanti sebenarnya juga pembahasan di umur ammah nih. Kastinadi sifatihi ta'ala ila dzatihi. Itu bi tariqil wujud. Jadi memang wujud sifat itu istinad kepada zat bi tariqil wujud, sehingga akhirnya wujud sifat juga la awwalalahu. Tapi bedain, ini sifat ini zat. Yang wahdaniyah itu adalah zat. Tamam.
Lanjut. Amma idza kana al-istinadu la bi tariqil ijab. Intinya tidak tariq ijab. La fala yalzamu ay yakuna al-mustanadu ila al-qadimi qadiman kastinadil alami ilaihi ta'ala. Seperti alam diistinadkan kepada al-ilah, kayak gitu. Alam diistinadkan kepada ilah bi tariqin nafi atau bi tariqil adam. Kenapa? Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin. Kita juga saat nggak ada, ketiadaan kita nggak ada awal itu. Kan gitu kan? Kita saat nggak ada, ketiadaan kita nggak ada awal. Alam saat nggak ada, ketiadaan alam juga nggak ada awal. Apapun segala sesuatu yang saat ini ada, dia pernah ada, pernah tidak ada. Nah, ketiadaannya itu tidak ada awal. Nah, sehingga akhirnya waktu dikatakan ketiadaannya itu tidak ada awal, maka itu istinad ilal qadim, dikatakan gitu. Kan gitu kan? Istinad ila al-qadim, karena al-qadim itu yang tidak ada awal juga. Berarti istinad tuh nanti antara ketiadaan kita, antara ketiadaan alam sama al-qadim. Kenapa? Karena sama-sama tidak ada awal. Nah, maka nanti di dalam akidah atau di dalam umur amma juga akan dibahas tentang tafriq atau farriq antara al-qadim sama al-azal. Jadi enggak semua istinad ilal qadim, maksudnya tidak semua yang la awwala lahu itu auto qadim. Kalau misalnya qadim itu hanya bitorikil itsbat atau bitorikil ijab, sedangkan bitorikin nafyi atau bitorikil i'dam, maka itu nanti dikatakan dengan azal, tidak dikatakan dengan qadim. Sehingga akhirnya ketiadaan kita saat sebelum kita ada tahun sekian, nah sebelum kita ada kita tiada. Nah, ketiadaan kita itu nggak ada awal, tapi itu nggak dikatakan dengan qadim. Kenapa? Karena itu bitorikil nafyi. Jelas ya? Oke, itu istinad juga. Lanjut. Ya. Apa? Yang dimaksud istinatil alam ilaihi ta'ala. Ya seperti istinadnya alam ilaihi ta'ala, maksudnya kan alam itu berawal dari ketiadaan kan? Paham nggak maksudnya? Awal itu dia tuh pernah tiada lalu jadi ada. Nah, saat dia tiada kan nggak ada awal itu tiadanya. Nah, berarti alam itu juga istinad dong kepada al-qadim, karena sama-sama tiada kan? Gini nih, saya kasih gambaran. Gak usah alam lah, jauh-jauh kali alam. Kita nih alam semua nih. Misalnya fulan atau fulan nih, dia udah maujud sekarang. Terus sebelum dia maujud, maka dia itu ma'dum. Dia ma'dum itu gara-gara dia memiliki sifat adam kan? Fulan ini alam, afrod dari alam. Karena yang dimaksud alam itu adalah masih wallah, makhluk. Berarti makhluk itu ya khuliqo, pernah diciptakan. Paham? Terus status dia waktu ma'dum itu nanti dipertanyakan kapan awalnya. Kalau status waktu ma'dum itu ada awal, berarti sempat tidak ada adam, wujud kan? Karena ma'dum sama maujud itu adalah naqidon, nggak ada tengahnya bagi kaul yang masyhur. Kenapa? Nanti ada 4 kaul nanti saat menyikapi al-ma'lum. Ada yang mengatakan dia itu hanya 2, ma'dum sama maujud. Terus ada yang mengatakan 3, ma'dum maujud sama hal. Ada yang mengatakan 4, ma'dum maujud sama sabit. Ala kulli hal itu khilaf di sana lah. Kita pakai yang langsung 2 aja, maujud sama ma'dum. Nah, sesuatu saat ma'dum, sebelum maujud dia ma'dum, itu kan nggak ada awal. Beda saat dia ma'dum lalu jadi maujud. Bisa kita pertanyakan kapan awal wujudnya? Ada, jelas ya. Terus saat dia itu jadi ma'dum lagi, nah baru ma'dum yang kedua ini ada awal. Paham nggak? Kenapa ma'dum kedua ini ada awal? Karena sebelumnya udah sempat wujud. Nah, ini ma'dum yang pertama nih, nggak ada awal dia. Paham ya? Nah, kalau misalnya nggak ada awal, berarti kan dia la awwalalahu. La awwalalahu. Nah, la awwalalahu, qadim juga la awwalalahu. Berarti ketiadaan dia itu istinad kepada qadim, karena sama-sama yang la awwalalahu. Nah, berarti kita semua itu istinad kepada qadim, karena sama-sama la awwalalahu.
Masalahnya istinad kita kepada qadim itu jalur nafyinya kita. Paham nggak? Jalur saat kita nggak ada, bukan saat kita ada. Karena kalau saat kita ada awal. Paham ya? Nah, kita diistinadkan kepada qadim dari jalur nafyinya kita, dari jalur ma'dumnya kita. Beda dengan sifatullah. Sifatnya Tuhan atau sifatnya ilah itu istinadnya kepada qadim memang dari jalur ijab atau dari jalur itsbat, adanya itu memang tidak ada awal. Kalau kita tiadanya yang tidak ada awal, jelas. Yaitu nanti di umur amah lah, secara detail kita akan memahami itu. Tapi saya tanbih, sejatinya konsepnya falasifah itu enggak sesimpel itu. Kayak itu. Kenapa? Karena konsep mereka itu nanti berketerkaitan dengan jauhar. Nanti mereka itu ada yang dinamakan dengan jauhar mujarrad. Jauhar itu ada 5, ada hayyula, ada surah, terus ada murakab bainal hayyula wa surah, ada yang dia itu memiliki ta'alluq kayak itu. Itu nanti dinamakan dengan akal sama nafas. Nah, konsep-konsep itu. Nah, 2 akal sama nafas ini qadim. Kenapa qadim? Nah, berketerkaitan dengan fi'lul ilah. Mereka mengatakan fi'lul ilah itu adalah illah pakai ain. Maka fi'lul ilah itu adalah illah. Sehingga akhirnya kita semua ini adalah mati ke sana-sana tuh. Konsep ketuhanan mereka itu nanti berbeda dengan konsep ketuhanan kita. Nah, konsep ketuhanan yang seperti itulah nanti yang bisa membuat kufur. Gitu. Karena memahami Tuhan dengan seperti itu. Gitu. Dan itu sangat bertolak belakang dengan syariat. Hah? Nanti merembet ke falasifah Islam juga. Jadi waktu kita nyatakan falasifah itu masuk ke dalam falasifah kufur, masuk ke dalam falasifah Islam. Intinya mereka memahami Tuhan seperti itu. Falasifah? Iya. Orang-orang Ibnu Rusdi, Ibnu Sina juga. Intinya falasifah. Jadi waktu dinyatakan falasifah, kita sedang nggak memandang teologi kita nggak memandang teologi dia itu mukmin atau kafir lah. Waktu sedang memandang falasifah, kita memandang bagaimana mereka itu berpandang tentang Tuhan itu gimana. Sudut pandang Tuhan akan mereka itu gimana, walaupun mereka Islam, jelas ya, gitu. Itu kan berarti terkontaminasi dengan ketuhanan falasifah. Karena dalam falsafah itu ada nama falsafah ilahiyah. Falsafah ilahiyah inilah falsafah yang Imam Ghazali itu menghimbau kita menghindarinya. Beliau sudah menguasai itu secara penuh, lalu menghimbau kita menghindarinya. Falsafah ilahiyah. Dan falsafah ilahiyah inilah sisi falsafahnya falasifah yang dibantai habis-habisan sama mutakalimin dan mu'tazilah. Jangan kita beranggapan falsafah semuanya dibantai lah. Sekarang itu hasil teknologi modern, kimia, fisika, biologi itu adalah representasi daripada filsafat. Seperti itu. Makanya nanti di dalam falsafah itu ada namanya falsafah riyadiyah, kayak gitu misalnya. Atau ada namanya falsafah tabi'iyah. Itu diterima, bahkan orang-orang muslim juga banyak yang menjadi penemu, banyak yang menjadi ilmuwan seperti itu. Tapi kalau falsafahnya udah bersinggung dengan ilahiyah, dengan esensi Tuhan, dengan zat Tuhan, itu yang dibantai habis-habisan. Jadi jangan salah paham ya. Nah, nantilah waktu awal kita masuk ke makulat, saya akan ngejelasin sedikit tentang gambaran falsafah itu gimana, dan falsafah apa yang diiktirad dan falsafah apa yang diterima. Karena kita orang muslim mutakalimin juga mendalami fisika, mendalami kimia, mendalami biologi dan seterusnya. Itu semua falsafah itu. Saat memahami unsur alam semesta, saat memahami reaksi tertentu, saat memahami panjang sesuatu dan seterusnya, itu falsafah. Karena inti dari falsafah itu selalu mempertanyakan kenapa bisa gitu dan kenapa harus tidak gitu. Itu falsafah itu. Jadi misalnya kita nggak usah jauh-jauh lah tentang alam semesta. Misalnya ada peraturan A, kita bertanya kenapa harus gitu dan kenapa kalau tidak gitu itu tidak boleh. Itu aja udah falsafah itu. Jelas nggak maksudnya? Misalnya diberikan sebuah makanan ini, kita masih bertanya kenapa harus ini? Kenapa kalau bukan ini emangnya kenapa? Kayak gitu tuh. Itu udah falsafah. Nah, jadi semuanya dipersoalkan falsafah itu. Hatta benda-benda kecil, alam, angin, cahaya semuanya. Makanya akhirnya sekarang menghasilkan sains modern itu adalah anakan dari falsafah terdahulu karena semua dibahas. Kayak matahari, astronomi, ilmu falak itu semua falsafah. Anakan dari falsafah semuanya.
Nah masalahnya oke, itu semua diterima, Islam membuka lebar pintu untuk semua itu. Tapi kalau rembetannya udah ke Tuhan, wah baru akhirnya kita bantai. Kayak itu. Intinya satu aja falsafah yang nggak diterima, yaitu falsafah ilahiyah. Itu falsafah ilahiyah. Oke, lanjut. Nah, walaisal istail ini kita memang udah murni membaca nih sampai habis. Insya Allah pertemuan besok ke nakad. Ini kita sampai habis nanti nih. Selanjutnya kita bahas gosop. Kemarin saya udah memberikan tafrik kan, apa bedanya antara dalil sama sanad, sehingga bersanad atas muqaddimah dalil itu dinamakan sanad, mana ma'as sanad, berdalil atas ibtalnya muqaddimah dalil itu namanya gosop. Paham nggak? Ada dalil, ada muqaddimah, langsung dia berdalil untuk mengibtal muqaddimah dalil, itu namanya gosop. Karena itu adalah mansibnya. Mansib itu maksudnya haknya si muallil untuk mendalili muqaddimahnya, jadi nggak bisa langsung diibtal. Sedangkan bedanya sanad, sanad itu penguat kenapa tidak nerima. Jadi bedain antara menyalahkan sama tidak nerima. Jelas ya? Jadi misalnya orang mengatakan Zaid berdiri. Nah bedain antara sikap kawannya nyalahin dengan katakan inti bohong atau inti salah, dengan sikap aku nggak percaya. Itu kan berarti kita bukan nyalahin dia, cuman sebatas saya menyatakan saya nggak percaya atau saya nggak terima statement kamu, kan gitu kan, nggak nyalahin. Jelas nih, pokoknya ini gambaran kemarin lah. Kalau kita masih ingat, maka ini cuman ya kita bisa ngebaca sambil didetail lah dengan pemahaman kita nih. Walaysa lis-sa'il ayyadda'iya fasada muqaddimati dalilil muallili, berarti yadda'i fasada muqaddimat dalil, berarti udah mengifsad atau mengibtal. Wa yuqimu ala fasadiha dalilan, lalu sa'il itu langsung masang dalil untuk menyatakan sugro kamu salah, langsung pasang dalil untuk menyatakan kubro kamu salah, kan gitu kan, pasang dalil gitu. Qabala istidlalil muallili 'alaiha ay 'ala hadhil muqaddimah atau 'alal muqaddimah al mamnu'ah atau 'alal muqaddimah al mufsadah al mubtalah, yang diibtal atau yang diifsad, sebelum si muallil itu pasang dalil. Jadi langsung dia punya statement, ada sugro ada kubro, langsung diibtal sugronya, sugro kamu salah karena gini 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 dan semua gini, langsung kayak gitu. Maka sa'il nggak bisa seperti itu. Juga sa'il nggak bisa langsung mengibtal sebuah statement yang belum didalili. Jelas nggak? Statement tok, masih statement tanpa ada dalil, lalu langsung dinyatakan statement kamu salah karena langsung mengibtal, juga nggak bisa. Kedua ini nanti dinamakan dengan gosop hakiki. Bedanya yang kedua itu surahnya apa? Ayo yang kedua, mu'aradah majazi. Kan mu'aradah itu kan langsung statement langsung dipasang dalil gitu kan, mu'aradah majazi. Karena apa? Karena mu'aradah hakiki itu hanya kepada statement yang sudah ada dalil. Kalau belum ada dalil maka mu'aradah majazi. Nanti dikatakan juga mu'aradah. Wala ayyadda'iya fasadat da'wa al-ghairal mudallalah. Lihat, juga nggak bisa seorang sa'il itu langsung mendakwa atau mengklaim bahwa saya dakwanya salah, dakwah yang belum didalil ini. Fasadat da'wa ghairal mudallalah atau da'wa ghairil, itu lebih tepatnya. Fasadat da'wa ghairil mudallalah wa yuqima dalilan. Kalau nggak pakai dalil maka namanya, kalau nggak pakai dalil langsung muqaddimah kamu salah ini, mukabaroh. Dakwah kamu salah ini, kenapa? Pokoknya salah, udah itu mukabaroh. Tapi kalau pakai dalil, lihat dulu. Kalau ini muqaddimah dalil maka gosop. Kalau misalnya ini baru dakwah juga gosop. Wala ayyadda'iya fasadat da'wa ghairil mudallalati wa yuqimu atau wa yuqima dalilan ala fasadiha, dan dipasang dalilnya. Kenapa harus dipasang kata-kata wa yuqima dalilan ala fasadiha? Untuk mentafrik antara ini sama mukabaroh. Karena kalau nggak pasang dalil mukabaroh.
Li'anna dzalika ghasbun liman sibil muallili. Karena itu sama dengan ghasab, haknya muallil. Mansib itu berarti haknya dia atau posisinya dia, posisinya si muallil. Ghasbun liman sibil muallili. Fa innal istidlala mansibul muallili lasail. Karena untuk mendalili klaim atau untuk mendalili muqaddimah dari dalil, maka itu posisinya si mu'allil, bukan posisinya si sa'il. Jadi kalau mu'allil belum ngelakuin itu, tiba-tiba sa'il udah nyerobot, nah makanya ini kan namanya gosop, ini ngambil haknya orang atau ngambil posisinya orang. Mithalul awal berarti yang mana? Ini nih. Yaitu muqaddimah dalil. Kalau yang tsani berarti dakwah ghair mudalalah, ya kan? Yang awal berarti muqaddimah dalil, yang tsani berarti dakwah ghair mudalalah. Ini dua-duanya masuk mana majazin? Masuk ma'arad. Enggak, kalau gosop ya gosop hakiki, enggak. Mu'arad majazi yang mana? Enggak. Kalau yang kedua itu diitlakan kepada mu'arad majazi. Kenapa? Karena dia itu menganukan aslut dakwah, kayak gitu. Sedangkan yang kedua kan muqaddimah dalil yang diibtal, makanya enggak sampai dikatakan dengan mu'aradah, yaitu murni gosop, dan itu gosop aja, seperti itu. Yang kedua itu kan karena dia ngibtol aslu dakwah. Sama seperti mu'aradhah hakiki. Mu'aradhah hakiki itu kan juga ibtol aslu dakwah. Bedanya dakwah yang sudah ada dalil, sedangkan yang ini dakwah belum ada dalil. Nah, sedangkan surah pertama yang diibtol itu adalah muqaddimah dalil. Itu enggak terjadi mu'aradhah itu nanti. Oke, misalul awal, ma idza qama al-mu'allilu al-alam qadim li'annahu, sama kayak tadi dalilnya, wa qul li'annahu mustanad ila al-qadim, wa qul mustanad ila al-qadim qadimun, faqala as-sa'ilu inna kubra hadzal dalil fasidah. Jadi lihat nih posisinya, seorang mu'allil, walaupun seorang mu'allilnya ini orang yang kita udah nyatakan salah, tapi tetap kita itu harus bersikap yang benar dengan dia. Jelas ya? Kayak itu. Jadi maksudnya walaupun ini kan kita sedang mencontohkan mu'allil yang salah kan? Paham nggak? Tapi gara-gara sa'ilnya kan berarti auto orang kita dong, karena mu'allil ini adalah mu'allil yang salah kan. Tapi si sa'il kalau tidak menggunakan cara yang benar, juga tetap kita nyatakan kamu salah cara kamu menghadapi dia. Paham ya? Posisinya. Ini namanya ini keobjektivitasan ilmiah, kayak itu, objektivitas ilmiah namanya, kayak gini nih. Jadi walaupun yang dilakukan sa'il di sini itu sedang membela kita, cuman gara-gara caranya seperti itu, tetap kita harus komentari juga. Kayak itu, tetap kita nyatakan harusnya kamu jangan langsung mengibtol dia, tapi tunggu dulu apa statement dia atas itu. Setelah kamu, karena kepentingan kita itu adalah statement, kita nggak ada kepentingan dia itu siapa. Jelas ya? Kita akan meninjau dia punya argumentasi apa. Itu yang namanya ilmiah itu. Ilmiah itu maksudnya sebuah statement dibangun atas landasan apa, kayak gitu. Maka kita posisikan nih mu'allilnya ini hakim nih. Al-alam qadim li'anna mustanad al-qadim, wa kullu mustanad al-qadim qadim. Datang sa'il, langsung menyatakan kubroka fasid. Waktu menyatakan kubroka fasid, langsung pakai dalil. Gitu. Padahal itu haknya sih mu'allil untuk menerangkan itu. Oke. Kubroka fasid. Inna kubra hadza dalil fasida li'annahu law kana kullu mustadil ila qadimi qadiman la lazima an takunul hawadits yaumiyah qadimatan. Maka kalau semua mustanad ilal qadim qadim, maka semua hawadits yaumiyah itu jadi qadim. Kenapa? Karena semua hadis yaumiyah diawali dengan ketiadaan. Saat tiadanya enggak ada awal itu. Gitu maksudnya. Wa tali batilun bil musyahadah. Tali maksudnya, dan kita secara mantap menyatakan hawadits yaumiyah itu tidak qadim. Kenapa? Karena baru ada tadi, baru ada dan seterusnya. Gitu. Batilun bil musyahadah. Fakadzal muqaddam. Kalau tali rafa, maka membuat muqaddam rafa. Karena lazim malzum kan.
idza rafa'a al-lazim rafa'a al-malzum. Falaisa kullu mustanad ilal qadimi qadiman bal ba'duhu qadimun. Nah, tapi memang ada yang mustanad ilal qadim itu qadim seperti sifatu ta'ala wa ba'du hadithun kal alam. Jelas? Berarti ini sedang mencontohkan apa? Mencontohkan si sa'il yang ghosib. Sa'il yang ghosib. Walaupun mu'alilnya musuh kita bersama, kayak gitu kan. Tetapi tetap harus kita perlakukan dia atau harus kita hadapi dia dengan cara-cara etika ilmu. Jangan mentang-mentang itu musuh kita bersama lalu kita menghalalkan segala cara atau kita mendukung siapapun yang ngebantah dia. Enggak. Tapi misalnya itu musuh kita bersama atau sekalipun kita kontra sama dia, tapi kalau ada yang ngerat dia, kita harus lihat juga etikanya. Kalau misalnya dia baru berstatement langsung diitirat pakai dalil, langsung kita nyatakan harusnya jangan kayak gitu. Harusnya paparkan dulu statement dia plus dalil dia, baru akhirnya kita pasang statement kita plus dalil kita. Itu kan namanya apple to apple kalau kayak gitu. Ini enggak. Dia statement misal gini, ini kan sering terjadi kalau sekarang tuh. Dia statement ditampilkan paling satu lafadz gini. Terus kita waktu membantahnya pakai satu halaman. Itu kan enggak apple to apple namanya. Atau kalau mau jalan video dia paling cuma 10 detik kayak gitu yang menyatakan ini enggak boleh kayak itu misalnya. Terus kita bantah dengan 5 menit loh. Ini kan enggak apple to apple namanya ini. Tapi maksudnya berikan dia porsi 5 menit untuk menjelaskan dalil dia, kita bantah juga 5 menit. Makanya para ulama dulu bantah-bantahannya enggak seperti itu. Bantahan para ulama itu dulu itu satu kitab full 300 halaman dibantah dengan kitab 300 halaman juga sama. Gitu. Itu yang dinamakan ngebantah tapi dengan etika bantah maksudnya. Gitu. Jadi para ulama dulu kayak gitu, misalnya di sini masalah, ini bantahannya. Ini masalah, ini bantahannya. Ini masalah, ini bantahannya. Bukan ini masalah bantahannya embre-embre kayak gitu. Itu namanya enggak. Yang dakwah ghair mudallalah langsung dibantah. Kayak itu dakwah dia punya statement menyatakan A itu enggak boleh kayak gitu misalnya. Langsung ditarik itu, di notis itu. Atau misalnya di kitab para ulama yang menyatakan ini tidak boleh diambil lafadz itu, langsung dibantah habis-habisan. Enggak seperti itu. Harusnya lengkapi dia beserta dalil-dalilnya. Kayak itu, dan itu adalah sikap para ulama terdahulu seperti itu ya. Makanya kita nggak heran, misalnya ada kitab Ar-Raddu ala kadza, Ar-Raddu ala kadza itu satu kitab juga. Jadi kitab yang dibantah itu satu kitab, bantahannya juga satu kitab. Kayak gitu. Jangan nggak adil. Itu namanya gosop. Mithalu tsani ma idza qala al-mu'allilu al-alam qadim walam yadhkur ad-dalila. Dia belum nyebut dalil. Langsung datang ujuk-ujuk. Ah, ini ya, kita ambil satu statementnya falasifah ya yang menyatakan gini, terus jadi satu kitab untuk ngebantah ini. Di kitabnya nggak ada porsi sedikit pun dalilnya mereka. Kecuali kalau di kitabnya itu ditaruh ini, dipasang dalilnya, plus dipasang dalil muqaddimah dalil semuanya, baru itu nggak apa-apa, kita preteli habis-habisan, kan kayak gitu. Berarti dia udah selesai dengan dalilnya, maka kita preteli semua dalil-dalilnya sampai akar-akarnya. Ini enggak, baru statement ini tok diambil jadi satu kitab, bantah ini tok. Nah, itu namanya enggak apple to apple. Kita mencuri mansibnya mu'allil namanya. Walaupun mu'allil itu musuh kita bersama. Atau mu'allil itu adalah orang yang kita semua kontra dengan dia. Nih. Contoh yang kedua, ma idza qala al-mu'allilu al-alam qadimun wa lam yadhkur ad-dalila fa qala as-sa'il hadhihi da'wa fasidah. Li'anna al-alam mutaghayyirun. Langsung kan? Udah nyatakan fasid pakai dalil kita. Li'anna al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin haditsun. Wal haqqu nih. Ini adalah yang mu'tamad, yang muhaqqaq di dalam ilmu ini menyatakan ghasab itu ghair masmu'. Ghair masmu' itu maksudnya apa? Tidak layak untuk direken, tidak layak untuk dipeduli atau tidak layak untuk ditanggapi. Ghair masmu'. Berarti maksudnya apa? Ada kaul yang mengatakan masmu'. Kenapa? Karena ghasab itu masih pakai dalil. Dia tidak separah mukabaroh. Mukabaroh cuma mengatakan dakwah kamu salah. Kenapa salah nih? Saya masih nunggu nih. Kenapa kamu bilang salah? Ya nggak apa-apa, karena kamu yang ngomong aja pokoknya salah. Nah, itu udah. Berarti memang tidak ada secercah pun izharon lil haq kalau udah kayak gitu.
Tapi kalau misalnya dia mengibtol kita belum berdalil dia mengibtol, tapi dia punya landasan, setidaknya walaupun caranya salah, tapi masih ada secercah dia itu masih pingin kebenaran, karena dia punya landasan, kan gitu. Makanya berarti ada kaul yang mengatakan gosop itu masmu, tapi itu kaul yang dhaif. Kenapa? Karena kalau gosop itu masmu, nanti mu'alil ngelakuin gosop juga, gitu-gitu terus nggak ada ujung. Jadi dia punya statement, diibtol pakai dalil, dia belum selesai berdalil, diibtol lagi. Ini gitu-gitu terus karena jadinya kan nggak ada habis-habisnya kayak itu. Karena kan gosip itu mencuri haknya orang. Ya udah, nanti gara-gara si mu'allil digosip sama sa'il, berarti kan sa'il pakai dalil tuh. Jadi saat sa'il belum maparin dalilnya, udah diserobot duluan. Udah gitu-gitu. Akhirnya ya cuman gini-gini aja kayak itu kan. Gitu. Hah? Kalau yang di situ tuh lebih ke takdiran. Karena nanti kalau kita baca secara lengkapnya di dalam masyiahnya, itu nanti diberikan dalilnya mereka. Jadi itu lebih ke takdiran. Kalau di dalam kitab-kitab ulama, misal kitab yang besar, kita ngelihat secara zahirnya hanya ininya saja, hanya statementnya saja kayak gitu. Itu nanti ada dibuat takdiran dalilnya ini, karena nanti bantahannya itu plus bantahan kepada dalil juga. Dalam hal itu yang penting jangan digosop lagi. Kalau digosop lagi udahlah malish kalau udah gitu. Oke. Wal haqqu anal ghasb ghair masmu'in fala yalzimul mu'allilu al jawaba anhu. Maka mu'allim itu enggak ada kelaziman, tidak ada keharusan menjawab. Itu maksudnya ghair masmu', tidak ada kelaziman keharusan untuk menyikapi, menghadapi. Listilzamil khatta fil bahth. Khobat itu apa? Khobat itu kan malah ribut nanti jadinya. Aku belum dalili udah kamu ambil. Akhirnya kan gara-gara ribut, jauh banget dari statement awal kan, gara-gara ribut tadi itu. Misalnya, bentar, tunggu saya selesai bicara dulu, misalnya kayak gitu. Oh, gini, udah akhirnya ribut. Statement awalnya udah nggak ingat lagi. Pokoknya udah adu otot jadi ya kayak gitu. Oke, idlau jaza. Kenapa? Nih, beliau ngejelasin kenapa kok istilzamil khobat. Kenapa kok bisa memunculkan keributan. Islau jaza ghasbus sa'ili mansibal mu'allili. Kalau sa'il itu bisa menggosok mansibnya mu'allil, yaitu posisinya mu'allil bisa diserobot, maka la jaza ghasbul mu'allili mansibas sa'il. Maka nanti si mu'allil itu juga ngelakuin hal yang sama, nyerobot mansibnya siapa? Sa'il. Mu'allil ngelakuin hal yang sama, gitu-gitu terus nanti jadinya. Akhirnya jauh dari muqaddimah aslinya. Wa hakadza, dah gitu terus. Fayalzamul bu'du an asli da'wah. Akhirnya nggak ingat lagi tadi statement aslinya apa. Gara-gara udah terlanjur ribut, udah ujung-ujungnya lempar kursi. Lempar kursi atau ngina keluarga, ngina fisik, ngina status, ngina personal. Ujung-ujung udah kayak gitu nanti. Kan gitu nanti ya, khobat kan, bertikai, rusuh. Wa yantashiru bainahumal kalam. Wa yantashiru bainal kalam itu udah kemana-mana kalamnya nanti, nggak terkendali lagi. Fayufsidu babul ilzam wal ifham. Kalau udah kayak gitu udah nggak ada lagi yang namanya ilzam sama ifham, gitu kan jadinya. Oke, lanjut. Wal farqu, ini beliau ngejelasin apa beda antara mana sama sanad ma'a ghasab. Nah, ini yang udah saya tafrik, sudah saya tanbih di awal banget kemarin. Saat saya membedakan mana sama sanad tuh gini. Jadi mana itu bukan ifsad, bukan ibtol, tetapi tidak sepakat. Tidak sepakat itu tidak melulu nyalahin, tapi tidak sepakat itu tujuan utamanya adalah nanya dalil. Kan gitu kan? Bedain dong. Saat kita menyatakan kamu kenapa bilang gini, kita bukan sedang mengatakan kamu salah. Bedain. Kalau ditanyakan kenapa kamu bilang gini, ya berikan landasan. Seperti itu. Itu adalah sesuatu yang falsafi banget itu. Wal farqu bainal man'i ma'as sanad wa bainal ghasbi, ini bedanya. Annal ghasba yadda'i fihi fasadal muqaddimah thumma yuqamud dalilu 'ala dzalik. Itu ghasab. Ghasab itu intinya sikap dia pertama nyalahin gitu. Plus ngasih dalil. Itu ghasab. Berarti sikap awalnya udah nyalahin. Sedangkan mana sikap awal dia adalah
Apa? Mana? Minta dalil. Kan gitu kan? Karena mana itu kan thalabud dalil ala muqaddimah dalil. Jadi mana itu sikap awalnya minta dalil. Tapi tata caranya yang imma pakai sanad, imma dengan kata-kata muqaddimah kamu bermasalah nih, atau muqaddimah kamu gini nih, atau saya nggak sepakat muqaddimah kamu, atau muqaddimah kamu mesti ada penjelasannya nih, kayak gitu. Itu bukan nyalahin. Jadi harus bedain antara orang nyari kebenaran sama orang nyalahin. Kayak itu beda. Sedangkan gosop sikap awalnya itu sudah nyalahin. Maka bahasanya adalah yadda'i fi fasadil muqaddimah tsumma yuqamud dalilu ala dzalik. Terus didatangkan dalil. Wal man'u ma'as-sanad laisa fihi tasrih bitilka da'wa. Walaupun mungkin, nih ada bahasanya, mungkin mana itu juga nyalahin, tetapi kan dia nggak sorohatan mengatakan kamu salah, kan gitu kan? Seperti kita ngomong sama orang yang kita hati-hati banget, kan nggak mungkin langsung kita nyalahin, tapi kita bertanya dulu, kenapa kamu bilang gini? Bisa jadi kamu tadi salah ngomong, kan gitu kan? Gitu, berarti nggak ditasrih. Walaupun seandainya mana itu juga ada ingin nyalahin, cuma nyalahin dengan tata cara, bukan nyalahin, kan gitu kan? Bukan dengan sorahatan nyalahin, melainkan dengan tata cara mempersoalkan. Kenapa bilang gini? Kenapa kok bisa gini? Apa landasan kamu ini? Gitu. Nih, wal man'u ma'asana laisa fi tasrih bitilka da'wa, bal huwa adamu taslimil muqaddimah ma'a dzikri syahidin ala adami taslimiha. Intinya itu, inti daripada mana itu enggak sepakat. Plus berikan alasan kenapa tidak sepakat, itu berarti mana ma'as sanad. Kalau sebatas tidak sepakat saja maka mana mujarrad. Oke. Wa aidan fa inna sanada yudhkaru ala sabili taqwiyah faqat. Sanad itu dipasang tujuannya hanya sebatas takwiyah. Takwiyah itu maksudnya menguatkan kenapa saya tidak sepakat, atau menguatkan kenapa saya mempersoalkan, dan itu bukan dalil yang menghasilkan madlul. Jelas ya? Beda dengan gosop, dia itu memang pakai dalil yang menghasilkan madlul, yang madlulnya itu mengibtol, kan gitu nanti konsepnya tuh. Oke. Wa idza fa inna sanad yudhkaru ala sabili taqwiyah wa qad yaktafi, sehingga akhirnya kalau tujuannya hanya taqwiyah, maka bisa-bisa saja taqwiyah ala tajwizil aql. Tajwizil akal yang seperti kemarin tuh yang kita udah pasangkan, ala sabili tajwizil akal, dengan menyatakan kan bisa jadi gini, bisa jadi gini, bisa jadi gini, walaupun wakilnya enggak gitu. Oke. Wa qad yaktafi fi bi tajwizil akal bi khilafil qasab. Kalau qasab tuh pasti ala sabilil qata, karena nyalahin. Kayak gitu kan, karena udah nyalahin. Bi khilafil qasab fa inna dalila fi yudhkaru ala sabilil qata. Karena qata itu memang qat'ul kalam dan nyalahin, seperti itu. Walaysa lisaili aidon ayyamna nafsad dalil. Nah, ini tambahan lagi. Sa'il itu tidak bisa memana nafsud dalil. Nafsud dalil itu berarti maksudnya memang sugro kubro syaratul intat plus takrib. Maksudnya yang dimana itu adalah nafsud dalil, dengan mengatakan daliluka mamnu'ah. Tolak dalil atas dalil, kaif. Sedangkan dalil itu bukan madlul. Madlul itu satu qadiyah yang terhasilkan dari dua qadiyah gitu kan. Tiba-tiba dia tolak dalil atas dalil. Kamu kalau menyatakan dalil bermasalah, maka munculkan masalahnya apa? Nah, makanya itu urusan di dalam naqd. Dengan mengatakan dalilmu bermasalah. Kenapa? Karena membuat kemustahilan. Dalilmu bermasalah. Kenapa? Karena terjadi di yang lain tapi hukumnya beda. Standar ganda berarti dalilmu ini. Kan gitu jatuhnya kan? Tapi kalau misalnya daliluka mamnu'ah, ai talabud dalil ala dalil, kaif, maka nggak bisa. Jelas ya? Karena dalil itu terdiri daripada dua muqaddimah, sedangkan muqaddimah dalil itu terdiri daripada satu qadiyah. Oke. Berarti memana muqaddimah itu sebagai dalilnya tidak bisa. Bukan memana dalil, nafsud dalil. Seperti yang dilakukan dalam naqd. Dalilnya. Hah? Dalilnya bukan dakwanya. Dalilnya nafsud dalil. Li'annahu mutaghayyir. Wakul. Ya, enggak. Gini. Misalkan al-muallil menyatakan al-alam hadis nih. Alam hadis nih, gitu kan? Terus dia dalil dengan mengatakan li'annahu
mutaghayyir. Terus kubronya kullu mutaghayyir hadis. Nah, kita katakan saja ini kubronya aman, sugronya aman, kubronya aman, syartul intasnya aman, takribnya terjadi. Kan gitu kan? Nah, dia nanti memanaknya bukan manak sugro, bukan manak kubro, bukan manak syartul intas, bukan manak takrib, tapi manak dalil. Paham nggak? Seperti dia melakukan naket. Bedanya kalau naket ibtol dalil tapi menyatakan. Kenapa dalilnya bermasalah? Karena dalil ini memberikan istilzal muhal, atau karena dalil ini memberikan jaroyan wa takhaluf, itu nakat kan? Nah, sedangkan mana ini kan minta dalil. Berarti kalau dia memanak dalil sama dengan dia meminta dalil atas dalil, gitu kan? Jelas gak maksudnya? Enggak. Bukan dalil ala muqaddimati dalil, dalil alat dalil. Berarti dia minta dari mana dia? Hah? Itu minta muqaddimah dalil atas muqaddimah dalil. Saya nggak setuju dengan dalil kamu. Saya tidak setuju dengan dalil kamu. Kalau dinaket, kalau dia mengatakan saya tidak, dalil kamu fasid, kan gitu kan? Naket. Kalau nggak pakai dalil, maka namanya langsung dijatuhkan dalil kamu fasid, mukabaroh. Tapi kalau pakai dalil, maka namanya naket. Tapi dalil naket itu namanya syahid. Nah, nanti bab setelah ini. Jadi bentukan kalau di dalam naket itu dengan mengatakan dalil kamu fasid. Kenapa? Karena akan menghasilkan kemustahilan. Oke. Atau dalil kamu fasid. Kenapa? Karena akan menghasilkan standar ganda. Kan kayak gitu. Nah, ini gambarannya dia menyatakan dalil kamu, apa dalilnya? Loh, kif? Dalil apa dalilnya? Justru dalil ini ya dalil. Jelas gak? Gitu. Jadi nggak bisa dia itu di mana? Betul. Kalau kamu meminta dalil, bilang kamu minta dalil atas sugro atau atas kubro atau atas syartul intaj atau atas takrib, bukan minta dalil atas dalil. Jelas ya? Gitu. Ini yang dimaksud dengan sa'il nggak bisa memanak nafsat dalil. Maksudnya apa? Bi ayat lubat dalila ala dalilid da'wa. Gimana minta dalil atas dalil? Sedangkan dalil itu menghasilkan madlul yang madlulnya satu qadiyah, sedangkan dalil terdiri daripada dua qadiyah. Jelas nggak? Nah, lihat kata-kata di sana, nggak mungkin istidlal atas dalil. Gimana istidlal atas dalil? Fa innad dalil la yuntiju dalilan. Karena dalil itu menghasilkan madlul, bukan malah menghasilkan dalil. Nih, fa innad dalila la yuntiju dalilan, bal yuntiju qadiyatan wahidatan. Sedangkan dalil itu qadiyatani, wad dalilu qadiyatani. Lihat. Bagaimana bisa dalil qadiyatani lalu menghasilkan dalil juga yang qadiyatani? Kan aneh itu jadinya. Jadi istilahnya malzum menghasilkan malzum. Oh enggak, malzum menghasilkan lazim. Tiba-tiba ditanyakan apa dalil daripada malzum sehingga malzum menghasilkan malzum gitu. Enggak bisa. Dalil malzum. Sedangkan nih madlul itu adalah lazim. Walidzalika kanal man'u la yutawajjahu illa ala muqaddimatid dalili. Sehingga akhirnya mana itu enggak akan terjadi, enggak akan tepat sasaran kecuali mana itu kepada muqaddimah dalil, la ala nafsid dalil. Tadi jelas enggak? La ala nafsid dalilnya kenapa? Oke, hadza wallahu taala alam. Kita tutup dengan